Berapa saat yang lalu gue ngerilis podcast. Episodenya ngebahas soal kritik BEM UI terhadap Jokowi. Dan di akhir podcast tersebut gue bilang bahwa di sini di video YouTube gue mau ngomongin soal apakah seseorang itu ketika mengkritik presiden pilihannya itu cuman dia benci presiden atau anti presiden atau di kubu seberang, atau dia menyesal milih seorang presiden. Nah, latar belakangnya adalah kritik yang diarahkan BEM UI terhadap Jokowi tentunya lewat Twitter. Ada sejumlah meme yang mereka rilis. Dasar dari kritiknya adalah omongannya Pak Jokowi nggak bisa dipegang. Dan untuk itu spesifik, omongan Pak Jokowi nggak bisa dipegang, gue menyetujui dan gue bahas di podcast tersebut. Lo bisa cek di Spotify. Ayo Spotify, eksklusif. Di podcast Hidup Indonesia Maya. Nah, di situ gue ngebahas betapa Pak Jokowi ini susah sekali untuk dipegang omongannya, berubah-berubah mulu. Dan gue jelasin di situ kenapa. Dan bahkan sebenarnya kalau misalnya lu coba mulai sekarang dan kedepannya, perhatiin tweetnya Pak Jokowi dan perhatiin posting Instagramnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sering banget kayak lagi ngomong sama seseorang, padahal yang bisa ngejawab omongannya itu adalah Pak Jokowi sendiri. Jadi Pak Jokowi itu sering, gue lupa spesifiknya seperti apa karena sering banget kejadiannya. Tapi dia selalu ngomong gini, Indonesia adalah negara maritim, Indonesia tuh harusnya memperhatikan batas-batasnya dengan sangat benar, karena batas-batasnya dan segala macamnya itu harus dijaga sama pemerintah dan segala macamnya. Terus gue ngebaca itu, ya iya tapi kan kenapa ngomong sama kita, itu kan sesuatu yang harusnya lu lakuin gitu. Lu, itu benar omongan lu, tapi itu tuh harusnya lu ngomong ke lu sendiri gitu. Kayak saya udah ngomong sama pemerintah bahwa misalnya kita harus fokus pada kesehatan dulu sambil mencoba untuk memulihkan ekonomi. Ya iya, tapi itu lu nggak ngomong, itu lu ngomong sama diri lu sendiri. Itu bahkan kadang-kadang saya bingung kenapa ini nggak terjadi dan apa segala macamnya. Sering banget Pak Jokowi kayak, lu ngomong sama siapa sih? Ini kan bukan sesuatu yang harusnya lu nanya sama siapa, itu jawabannya lu sendiri gitu. Coba lu perhatiin deh. Sering terjadi, sering dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, gue nggak tahu masalahnya di mana. Apakah masalahnya nggak dijaga ya isi tweetnya, karena tentu Pak Jokowi kan bukan Donald Trump ya, beliau nggak megang Twitternya sendiri. Dikelola sama ada mungkin agency, jadi mungkin itu yang nggak dijaga. Tapi itu melanjutkan kekurangan Pak Jokowi dalam konteks komunikasi publik. Beliau tuh punya masalah sama memang sama komunikasi publik menurut gue. Dari pertama kali jadi presiden yang beliau bilang saya nggak baca apa yang saya tanda tangan, walaupun benar, tapi harusnya presiden nggak ngomong gitu. Saya juga sering tanda tangan, Pak. Saya kerja tanda tangan doang, Pak. Tanda kontrak doang gitu. Tapi saya juga sebenarnya masih agak baca sih. Kalau ngeliat kontrak itu gue ngeliat dari ini apaan kerjanya. Walaupun banyak ya, kadang-kadang emang gue nggak jawab, nggak gue baca. Tapi kadang-kadang gue stop ketika gue, kan kita bisa nyisir ya, terus kita bisa stop, apaan nih? Gue lihat dulu, oh tanda tangan gitu. Tapi secara umum gue juga nggak baca, tapi kan tidak bijak gitu presiden ngomong saya nggak tanda tangan apa yang saya nggak baca apa yang saya tanda tangan gitu. Nah jadi kritiknya BEM UI itu menurut gue masih pada tempatnya, dan memang tugasnya kan mahasiswa kan salah satunya sebagai mahasiswa ya, karena dia adalah kaum intelektual, kaum yang terbuka wawasannya, kaum yang paling terdidik dibandingin sama yang lain, ya dia punya tanggung jawab moral untuk ngebelain orang-orang yang tidak seberuntung mereka secara pendidikan dan secara wawasan gitu. Nah tapi kalau misalkan kita ngeritik Jokowi, itu sering banget dibilang sama orang, wah lu ini ya anti Jokowi ya gitu. Terus gue bilang, gimana caranya anti Jokowi? Orang gue milih Jokowi 2 kali periode presiden, gue milih Jokowi. Sementara ada lagi yang bilang, lah berarti lu nyesel milih Jokowi, ya kan? Nyesel kan lu? Lu nyesel gitu. Lah kok nyesel? 2 tipe orang itu tadi ya.
Yang bilang kalau kita ngeritik seorang presiden berarti kita di kubu seberang, atau yang bilang kita ngeritik presiden kita menyesal milih dia. Prediksi gue tuh anak-anak atau kekanak-kanakan. Anak-anak artinya dia masih kecil, dia nggak ngerti cara kerja politik itu seperti apa, dia nggak ngerti demokrasi itu seperti apa, dia nggak tahu bahwa tanggung jawab pemilih adalah mengawasi yang dia pilih. Peran kita dalam demokrasi itu kan memilih, sebelumnya mencari tahu, lalu setelah tahu kita memilih, lalu setelah memilih kita mengawasi. Itu tuh tugas kita. Banyak anak-anak yang mikir tugas itu milih, habis itu udah selesai hidup saya kelar gitu. Ya enggak, kan kita punya tanggung jawab terhadap yang kita pilih gitu. Kalau lu milih Pak Jokowi, bukan berarti kemudian lu lepas tangan begitu saja, udah terserah deh, baik atau buruknya gue udah milih gitu. Ya boleh. Tapi bukan berarti ketika lu ngeritik kemudian lu benci, atau bukan berarti ketika lu ngeritik tuh berarti lu nyesel. Kritik itu emang tanggung jawabnya. Ini orang-orang yang bilang, oh lu ngeritik berarti lu nyesel ya. Tanpa sadar baru aja mengungkap bahwa kelihatannya mereka kalau habis milih nggak ngekritik. Itu salah. Itu bocah. Jadi makanya gue tadi bilang antara anak-anak atau kekanak-kanakan, yang berarti dia sebenarnya udah dewasa. Tapi dia masih puber dalam berpolitik gitu. Masih kekanak-kanakan cara dia memahami politik. Karena dia pikir kalau abis milih seseorang, ya gue diem. Karena kalau gue kritik orang yang gue pilih, berarti gue nyesel. Itu kekanak-kanakan sekali. Mungkin kenapa dia puber politik walaupun usianya udah tua, karena dia baru invested ya, secara emosional menginvestasikan diri sama sebuah pilihan politik, mungkin karena baru percaya gitu. Jadi bisa aja umurnya 42 tapi benar-benar milih karena percaya adalah pas Jokowi gitu. Jadi dia ngeliat Jokowi, dia percaya, atau dia ngeliat Prabowo, dia percaya. Sebelumnya dia milih juga, tapi karena ya udahlah gue milih aja. Ada politisi-politisi baik itu Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak BTP, RK, Mas Anies, Mas Ganjar, dan masih banyak politisi atau kepala daerah lain yang buat orang rasa gue milih karena itu. Nah itu dia baru mulai terlibat secara politik, dan karena itu, karena baru invested dalam politik, baru terlibat dan masih muda gitu, kegiatan politiknya masih muda, makanya puber gitu. Ketika kita milih, emang tugas kita tuh adalah mengkritisi. Dan gue sih berusaha untuk ngelakuin itu pada Jokowi dan pada Anies. Dan gue tahu pasti ada yang bilang, Anies nggak pernah dikritik. Cari YouTuber lain yang paling banyak bikin kritik soal Anies. Cari. Jangan berita ya, kalau kanal berita kan sering. Cari aja. Di video gue, bahkan kayaknya gue YouTuber yang paling banyak bikin konten tentang Anies ya, karena yang gue pilih waktu itu Jokowi dan Anies. Jadi baik buruknya gue bahas gitu. Nah, ketika lu milih seseorang, emang tugas kita itu adalah mengawasi, mengkritisi. Karena presiden itu bukan direktur. Banyak orang tuh mikirnya presiden itu direktur. Artinya, ya udah direktur, kalau udah jadi direktur, udah kita ngikutin aja. Ya udah kita nurut aja. Enggak. Beda, tahu nggak bedanya apa? Direktur itu dipilih sama komisaris, bukan sama karyawannya. Makanya si direktur bertanggung jawab sama komisarisnya, bertanggung jawab sama yang memberi dia posisi tersebut. Presiden dipilih sama rakyat, jadi dia bertanggung jawab ya kepada orang yang memberi dia posisi tersebut, yaitu rakyat. Kalau kita lepas tangan dan membiarkan, udah pemerintah pokoknya, presiden pokoknya gue angkat tangan. Kalau kita membiarkan seperti itu, habis kita milih kemudian kita ngapa-ngapain, kita memberi kuasa pada pemerintah. Padahal kekuatan terbesar dan kekuatan utama dari sebuah bangsa adalah rakyatnya. Kita yang punya kuasa, bukan mereka. Mereka yang harusnya takut sama kita, bukan kita yang takut sama mereka. Harusnya mereka yang takut sama kita, karena kita yang naruh mereka di situ.
Nah, karena kita yang naruh mereka di situ, mereka tuh bertanggung jawab sama kita. Makanya kita punya hak untuk memastikan apakah mereka ngelakuin sesuatu yang kita inginkan. Itu tuh peran kita dalam demokrasi. Nah, bentar lagi kan soalnya 2024 nih, ini jadi penting lagi. Lu tuh nggak milih orang dalam kampanye politik. Lu, ini akan terdengar aneh, tapi yang lu pilih adalah kepentingan. Lebih tepatnya, lu pilih orang yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan lu. Kalau lu pengen misalnya fasilitas olahraga lebih banyak di Indonesia, lu pilih orang yang ngebela kepentingan itu. Kalau lu pengen presiden yang peduli sama HAM, lu pilih presiden yang peduli dengan kepentingan lu itu. Dan seterusnya, terus aja. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, jatuhnya like and dislike. Gue suka orang ini, sebenarnya gue nggak tahu sih dia pengennya apa dan yang dia bela apa, gue suka aja. Tiba-tiba karena lu nggak tahu apa yang dia pentingkan, artinya lu nggak tahu apakah kepentingannya dia sama dengan kepentingan lu, ternyata pas lu pilih berseberangan. Dan akhirnya jadi sulit. Makanya jangan setia sama orang. Setia sama gagasannya. Apakah gagasannya sesuai dengan kepentingan lu? Karena orangnya berubah-berubah. Pasti gitu. Maksudnya yang menjabat ya, itu pasti berubah-berubah. Kan lu nggak bisa setia sama satu orang terus-menerus. Berharap dia menjabat terus-menerus jadi presiden. Emang dia siapa? Soeharto. 32 tahun jadi presiden. Lu setia sama keinginan lu sendiri. Setia sama kepentingan lu sendiri. Karena orang-orang juga punya kepentingan-kepentingan. Dan mereka bertarungnya di politik. Karena mereka tahu, kalau mau mengubah Indonesia ke arah yang mereka inginkan, perjuangannya di politik. Semuanya tuh, termasuk orang-orang yang lu gak suka. Mereka punya kepentingan-kepentingan. Nah, jadi kita adu nih, kepentingan mereka sama kepentingan gua dan segala macamnya. Mana nih yang akhirnya kepentingan siapa nih? Gua, lu, dan segala macamnya. Mana nih yang akhirnya dibela jadi kepentingan utama? Nah, kata kepentingan itu emang terdengar aneh, tapi memang itu kata yang kelihatannya paling akurat gitu. Apa sih yang lu inginin dari kota lu, atau dari provinsi lu, atau dari negara lu, yang lu pinginin apa? Dan lu lihat calonnya siapa yang kira-kira ngomong ke arah yang lu mau. Nah, itu yang lu cari. Terlepas dari orang yang lu suka atau enggak. Tapi kalau misalkan lu mau yang lu harapkan terjadi, ya peluang terbaiknya adalah dengan memilih orang tersebut. Ketika lu pilih orang tersebut, baru lu pastiin, waktu itu sih dia ngomongnya mau membela kepentingan-kepentingan gue juga nih. Misalnya hidup antar umat beragama jadi lebih enak, terus fasilitas olahraga lebih banyak, terus di waktu itu bilang mau ngebela film-film Indonesia supaya bisa lebih punya hari tayang di Indonesia, dibela supaya nggak kehajar sama film-film blockbuster dari Amerika Serikat. Nah, kalau itu kepentingan-kepentingan lu, dan lu pilih seseorang karena itu, abis itu lu pantau, abis itu lu jaga, abis itu lu kasih tahu kenapa lu nggak seperti yang lu bilang, gitu kurang lebihnya. Itulah kenapa penting untuk rakyat Indonesia mengkritisi presidennya, termasuk kalau dia lu yang pilih. Siapa tahu lu bertanya-tanya, emang kritiknya Panji sama Jokowi sama Anies apa aja sih? Cari aja di YouTube gue, banyak. Tulis aja Panji Jokowi atau Panji Anies, pasti muncul semua. Tapi mengkritik orang yang kita pilih adalah karena itu tanggung jawabnya kita sebagai bagian paling berkuasa di negara ini. Penguasanya negara ini adalah rakyatnya. Mereka tuh, pemerintahnya yang harusnya takut sama rakyatnya, bukan kita yang takut sama mereka. Negara yang membuat rakyatnya takut sama pemerintahnya adalah ciri-ciri negara yang otoriter. Selama belum arguable ya. Belum. Tapi ya kita masih punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Jadi kita kritik karena kita yang punya kuasa di sini. Kita kritik karena kita yang punya kepentingan.
Kita kritik karena kepentingan kita dititipkan kepada dia. Jadi kalau misalnya dia nggak ngelakuin, ya kita punya hak. Kita kritik karena kita peduli. Kita kritik karena kita dewasa dalam berdemokrasi. Kita bukan orang yang naruh tanggung jawab terus lepas tangan gitu. Banyak di Indonesia nih mentalnya mental majikan semuanya. Gue pernah bilang bahwa kita tuh sebaiknya jangan punya mental majikan dalam bernegara. Gue selalu cerita hal yang sama. Gue bilang, dulu waktu gue kecil, gue suka bingung sama nyokap gue. Nyokap gue tuh, dulu ya, waktu masih di Simpruk dan belum cerai dan belum bangkrut, gue tuh bingung. Rumah gede, tapi nyokap gue tuh kenapa kerja beres-beres mulu. Rapi-rapi mulu. Padahal dia punya pembantu 4, supir 2 gitu. Kenapa gitu, lu punya pembantu, kenapa lu beres-beres? Kemudian gue menikah, punya anak, punya rumah sendiri, dan punya pembantu. Gue juga masih suka cuci piring, gue juga masih suka beres-beres, sampah geletakan gue yang beresin, sampah gue kumpulin, gue buang ke depan. Padahal gue punya pembantu. Kenapa? Gue akhirnya dapat jawabannya. Kenapa nyokap gue punya pembantu banyak tapi tetap beres-beres? Karena itu rumah dia. Itu bukan rumah pembantunya, itu rumah dia. Jadi dia punya rasa memiliki sama rumahnya. Dia nggak mesti nunggu siapa-siapa untuk ngeberesin rumahnya. Orang itu rumah dia. Sama, ini juga rumah gue. Gue nggak perlu nunggu pembantu untuk beres-beres rumah gue, karena ini rumah gue. Gue beres-beres sendiri. Sama Indonesia. Kalau lu punya rasa memiliki sama Indonesia, lu nggak mesti nunggu pemerintah lu. Ya lu lakuin sendiri. Karena lu berdaya, karena lu berkuasa, lu pemegang kekuasaan terbesar. Lu dan gua. Kita tuh pemegang kekuasaan terbesar. Kita punya rasa memiliki. Nah, kalau misalkan nggak punya rasa memiliki, ya udah gitu. Akhirnya jadinya mentalnya majikan. Ya udah, lu yang beresin dong, bukan gua, enak aja. Gitu. Ya itu karena nggak merasa memiliki. Tapi biasanya orang makin dewasa, makin punya rasa memiliki Indonesia. Kenapa? Karena rasa memiliki itu tumbuh dari pengetahuan. Kayak gue punya rasa memiliki terhadap Indonesia karena gue udah ngeliat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Udah gue sampai ke ujung banget, gue sampai nyebrang perbatasan Papua Nugini, gue keluar set terus balik lagi. Udah gue udah ngeliat Indonesia sebelum gue keluar negeri dan ke negara-negara segala macam sampai Afrika dan Eropa. Gue udah keliling Indonesia dulu. Jadi gue, karena gue punya wawasan yang lebih baik sama Indonesia, gue jadi punya rasa memiliki. Tapi waktu gue kecil kan, gimana caranya mau punya rasa memiliki terhadap Indonesia? Orang nggak pernah keluar Jakarta, boro-boro. Gue nggak ngerti Jakarta seperti apa. Orang gue kerja cuma dari rumah ke sekolah. Gue punya rasa memiliki terhadap kamar gue, karena ini kamar gue. Gue tahu nih semua seluk-beluknya. Ini punya gue, rasa memiliki ada. Makanya, tanpa nunggu pembantu, gue yang set. Walaupun akhirnya berantakan juga, tapi ini mainan-mainan sebelah sini, mobil-mobilan sebelah sini, mungkin terlihat random, tapi gue punya keinginan untuk ngelakuin itu karena rasa memiliki. Nah, anak-anak nggak punya rasa memiliki terhadap Indonesia. Makanya anak-anak lepas tangan. Anak-anak tuh kerjanya cuma, udah lo aja pemerintah. Makanya anak-anak habis milih, nggak mau tahu apa-apa. Jangan jadi orang yang kekanak-kanakan dalam berpolitik. Ketika mengkritik presiden, bukan berarti karena kita benci dia. Ketika kita mengkritik presiden, bukan karena kita menyesal memilih dia. Ketika kita mengkritik presiden adalah karena kita dewasa dalam berpolitik di Indonesia. Sekian aja konten politik kita kali ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih untuk para member yang udah, gue mau ini mau shout out ya, tumben nih, mumpung gue inget ya nggak? Baru 19 menit kan bisa lah. Shout out dulu kita kepada para member. Ya, deg-degan langsung. Nama aku disebut Mas Panji nggak ya? Mana nih? Gue mau random aja kali ya. Random orang yang gue bacain. Apa sih lu? Ada video gue lagi ngebuka Russell Peters reveals why he was never on Letterman. Mana sih? Gue kebanyakan window deh nih.
te 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 te. Ini bukan te 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 te. Nah, siap-siap Anda. Saya mau shout out nama Anda, para member. Sebelumnya terima kasih untuk para member yang udah mempercayakan untuk menjadi gerombolan yang lebih spesifik lagi dari sekadar subscriber dengan harapan dapat benefit-benefit tertentu. Gua tahu sebenarnya benefit gue, atau nggak tahu ya, atau mungkin lo ngerasa, soalnya ini banyak banget loh. Gue tuh udah 800 dan tadinya tuh konsisten di 700 aja. 700 terus. Sekarang konsisten di 800. Jadi gue ngerasa, wah ini beruntung sekali gue bisa dipercaya orang sebanyak ini gitu. Dan emang kadang-kadang dari turun tapi terus naik lagi, tapi secara rata-rata tuh jumlahnya segitu. Jadi mungkin karena benefit-benefit yang gue kasih dirasa oke oleh lu, makanya lu bertahan di sini. Nah, gue mau bacain nama lu. Kenapa sih nih? Kok dia nggak muncul apa-apa? Apakah ada masalah dengan internet saya? Gue mau nyebutin nama-nama karena member gue yang gue sebut tuh cuman satu. Waktu itu gue pernah sebut di stand up gue. Dan sekarang di membership gue tuh udah ada yang itunya kuning, yang berarti dia 3 bulan jadi member gue. Coba gue mau bikin total time as member. Coba kita bikin. Wah. Oke. Gue mau nyapa ya. Ada Lausi Hombing, Yuni Kurniarini, Bang Erik, Dipo Nugraha, Martin Anton, Satyo Pratama, Ismail Maksum, Bob, masih di sini, member 1 jiwa dia. Bukan anaknya Rio Dumatubun ya, ini Bob Singadikrama. Michael Hutahaen. Ini banyak nih, ini orang-orang yang udah 2 bulan. Gue coba sapa yang 1 bulan. Banyak soalnya yang 2 bulan nih. Makasih banyak loh. 1 bulan. Ada Muhammad Bayu, Tesar Triansyah, Fahri September, Kemal Anggoro Jati, Sofian Albert, Vincenta Valentino, Faktia Rahman, Irham Lutfi, Tri Asmono, Wahidin, DH, toko komik, Chandra Kurniawan, Syarif Hussein, Rina Harun, Muhammad Talib, Yuda Adi Pratama, Riko Ibrahim, dan masih banyak lagi. Kebanyakan satu paham nih semuanya. Gue mau cari yang kurang dari 1 bulan nih. Ini 814, buset dah. Banyak bener ya. Nah ini kurang dari 1 bulan nih. Baru beberapa hari. Ragil Hasan, Muhammad Arif, Divani, Anca MK, Rio Iksan, Angga Permana, Sandy 83, Fajar Sukendra, Azurama, Handbolt, Farid Haidar, Frederikus Hudi, Antoni Yagami, Hasani Tasya, Muhammad Reza Rambo, Bayu Zefa Wirasakti, Muhammad Zaina Nafi, Fatur Rahman, Eri Rahmawan, Michael Jeremia. Coba kita cari terus sampai yang masih baru banget ya. Sorry nggak bisa gue baca semuanya 800 guys. Ntar habis sendiri di. Nah ini dia. Zero Days ada Kelvin Claude, Putri Hindu Nur Ubay, Nur MC Kuadrat, Faisal Mirza Fadilah, Yunita Hapsari, Sinar Dias, Budi Prasetyo. Itu semua tadi 2 hari. Ada yang 1 hari, ada yang 0 days. Akbar Hidayat Hussein 3 hari ya. Terima kasih banyak untuk semua para member gue. Semoga kontennya menarik. Gue tuh pengen live YouTube lagi untuk membership yang 1 rasa dan 1 jiwa. Tapi gue masih cari waktunya dan terus terang cari teknisnya pengennya seperti apa. Tapi makasih udah nonton. Sampai ketemu di konten eksklusif lainnya. Bye.